Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channelnya Petani Kampung. Dan apa kabar sahabat-sahabat petani semua yang selalu setia menonton channelnya Petani Kampung. Semoga pada saat sekarang dalam keadaan baik-baik saja. Ini merupakan video kelanjutan dalam perawatan cabai rawit merah sahabat-sahabat petani semua. Dan untuk video kali ini saya akan melakukan penyemprotan. Mungkin untuk penyemprotan yang kemarin saya tidak sempat mereview, namun fungi ataupun insektisida yang saya gunakan sama dengan penyemprotan yang sebelumnya, dan sekarang ini ada beberapa yang berbeda dan saya akan membagikan kepada sahabat-sahabat petani semua cara penyemprotan, lalu pestisida dan kegunaannya. Dan untuk hasil sahabat-sahabat petani semua, perkembangan dari waktu ke waktu, alhamdulillah sekarang sudah menunjukkan pembuahan yang mulai banyak dan tunas-tunas pun sudah mulai keluar, dan pertumbuhan dari serangan trip maupun kutu daun alhamdulillah sudah bisa terkendali. Nah, sekarang kita lanjut saja langsung ke pestisida yang akan saya gunakan dalam penyemprotan kali ini. Untuk fungisida yang akan saya gunakan pada penyemprotan kali ini untuk yang berwarna merah, ini merupakan fungisida Simoxil dengan kandungan bahan aktif simoksanil 50%. Itu merupakan fungisida sistemik yang saya gunakan untuk mengatasi serangan busuk basah. Karena pada saat sekarang walaupun musim kemarau, namun di sela-sela waktu ada hujan gerimis lalu kabut di malam hari, sehingga menyebabkan ada beberapa tanaman yang terkena busuk kuncup pada waktu-waktu minggu kemarin. Jadi saya masih menggunakan Simoxil untuk fungisida sistemiknya. Nah, untuk dosis aplikasi 2 sendok per tangki yang 20 liter. Jadi hanya menggunakan 1 gram per liter air. Nah, lalu untuk yang kompan warna putih itu merupakan hidrogen peroksida yang digunakan oleh saya sebagai pengganti fungisida kontak. Nah, di mana hidrogen peroksida ini bisa mengatasi jamur dan bakteri, sehingga bisa memperkuat cara kerja simoksanil yang bekerja secara sistemik. Jadi saya menerapkan 2 fungisida agar bisa memperkuat dan mempertahankan tanaman cabai dari serangan jamur. Dan untuk hidrogen peroksidanya ini yang 50%. Untuk dosis masih tetap seperti penyemprotan yang sebelumnya, itu menggunakan 30 ml per tangki ataupun 1,5 ml per liter air. Lalu berlanjut ke insektisida sahabat-sahabat petani semua. Untuk insektisida Bosmax itu merupakan insektisida untuk mengendalikan hama-hama penghisap. Ini bahan aktifnya abamectin 25 EC. Untuk dosisnya sahabat-sahabat petani semua, ini saya menggunakan 1 ml per liter air. Dan ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Bosmax abamectin 25 EC ini memberikan efek hijau ke daun-daun muda. Nah, ini sebagai rollingan dari insektisida yang saya gunakan sebelumnya, yaitu adalah Pegasus, lalu Summit, dan sekarang saya menggunakan
abamectin agar tidak terjadi resisten ataupun kekebalan terhadap salah satu jenis insektisida. Nah, lalu yang di sampingnya ini yang mungkin sahabat-sahabat petani semua sudah tidak asing lagi dengan insektisida Kurakron, dimana pada saat sekarang saya menggunakan insektisida Kurakron itu saya gunakan untuk mengatasi lalat buah. Karena di saat musim kemarau serangan lalat buah lumayan banyak juga, masih tembus ke tanaman walaupun saya sudah menggunakan perangkap di luar lahan. Namun untuk dosis aplikasi dari Kurakron ini saya hanya menggunakan 5 mili per tangki ataupun 0,25 per liter air. Ini hanya memberikan aroma yang menyengat sehingga untuk lalat buah ini bisa berkurang. Karena lalat buah dengan aroma-aroma yang menyengat ini lumayan bisa teratasi dan tidak mudah hinggap pada tanaman cabai. Nah, untuk beberapa manfaat dari Kurakron ini selain bisa mencegah serangan lalat buah, nah dengan menggunakan Kurakron, apabila 1 atau 2 hari ke depan ini terjadi hujan ataupun gerimis, maka aroma baunya itu akan timbul lagi atau muncul lagi aroma seperti pada saat penyemprotan. Jadi aroma baunya ini lumayan bertahan lama. Dan untuk bahan aktifnya ini propenopos, sahabat-sahabat petani semua. Lalu kita berlanjut ke nutrisi yang saya gunakan pada penyemprotan kali ini. Untuk yang kemarin saya hanya menggunakan FR yang vegetatif. Namun untuk yang sekarang saya menggunakan FR yang generatif karena pertumbuhan sudah mulai bagus dan sekarang saatnya kita fokus ke pembuahan. Nah, untuk FR generatif ini merupakan salah satu pupuk pembesar buah yang selalu saya gunakan dan ini condong untuk ke kalium yang tinggi. Namun ada beberapa unsur yang dimiliki oleh FR booster generatif ini selain unsur kalium yang tinggi, nitrogen, fosfat, lalu unsur mikronya juga ini sudah lengkap. Dan untuk dosis aplikasinya 2 mili per liter air. Nah, lalu untuk yang terakhir, nih sahabat-sahabat petani semua, mungkin ada beberapa petani yang belum mengenal dengan magnesium sulfat ataupun Mag-S. Nah, ini merupakan salah satu unsur yang juga perlu diberikan ke tanaman cabai agar pertumbuhan lalu pembuahan ini lebih maksimal. Nah, ini merupakan Mag-S dari PT Merauke Tetap Jaya. Ini merupakan pupuk makro majemuk dengan kandungan 16% di magnesium lalu 13% di sulfur. Nah, kita akan bahas ini untuk manfaat dari kandungan magnesium dan sulfur. Nah, untuk kandungan magnesiumnya, sahabat-sahabat petani semua, manfaat dari magnesium ini sebagai mobilitas ataupun sebagai angkutan agar menyalurkan unsur kalium ke tanaman. Jadi magnesium ini seperti alat transportasi untuk menyalurkan unsur-unsur kalium yang diperlukan untuk tanaman sehingga lebih cepat terserap oleh tanaman, sehingga pembentukan buah lalu pembesaran buah pun ini akan lebih maksimal.
Nah, lalu untuk fungsi sulfur, sahabat-sahabat petani semua, selain memberikan efek hijau pada daun, ini memberikan ketebalan di daun. Jadi apabila kita menggunakan magnesium sulfat, maka unsur hara kalium akan lebih cepat terserap, lalu si tanaman akan lebih hijau. Jadi untuk pertumbuhan ini sangat bagus dalam fotosintesis tanaman. Nah, untuk dosis aplikasinya, sahabat-sahabat petani semua, kita menggunakan 1 gram per liter air. Namun untuk melarutkan, sebaiknya dilarutkan secara terpisah dahulu, karena ini bentuknya seperti kristal putih. Jadi kita sebaiknya melarutkan secara terpisah. Nah, itulah sahabat-sahabat petani semua, fungisida, insektisida ataupun nutrisi yang saya gunakan dalam perawatan cabai rawit merah, yang sekarang sudah saatnya saya menggunakan pupuk pembesar buah, karena untuk beberapa tanaman ini berbuah sudah lebat dan ada yang sudah mulai memerah. Jadi kita fokus ke pembuahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk penyemprotan kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat petani semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.